Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyil huda war rahmah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin. Ikhwatul iman, jamaah Al-Hikmah, keluarga besar Al-Hikmah, dan semua pemirsa yang mengikuti acara ini, rahimakumullah. Kali ini saya akan mengajak pemirsa semuanya untuk berfikir tentang nikmat Allah. Allati la tuhsa. Tidak mungkin nikmat Allah itu dihitung. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian akan menghitung satu nikmat Allah, nikmah itu nikmah wahidah, satu nikmat Allah saja, tidak mungkin bisa dihitung. Tapi sayang, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu banyak yang mendolimi dirinya sendiri karena tidak bersyukur atau tidak menuhankan Allah atau mendolimi makhluk lain, dan kafar, menutup nikmat Allah. Maka kali ini mari kita berpikir tentang satu nikmat Allah yang super luar biasa, yaitu al-lisan, lidah kita ini. Orang mengatakan lidah tidak bertulang. Luar biasa lidah ini. Memang Allah menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim, dalam ciptaan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak menggunakan iman di dalam menikmati ciptaan Allah, maka kita akan terjerumus menjadi sangat tidak terhormat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Allah. Tapi kemudian bisa terjerumus ke tempat yang paling tidak terhormat. Asfal itu paling rendah. Jadi tempat yang paling rendah. Dari yang rendah itu yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang beriman, beramal soleh, nanti mereka akan mendapat balasan yang tidak terputus sampai ke surga. Mari kita berpikir tentang lidah sekarang. Lidah itu kecil saja alatnya, tapi bisa digunakan untuk merasakan segala macam minuman dan makanan. Bisa digunakan untuk berbicara. Subhanallah. Kita semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Saya sekarang bisa menyampaikan ini. Berbicara. Ini kan luar biasa lidah itu. Bisa memproduksi macam-macam bahasa. Ya. Dan lidah itu bisa mengantarkan manusia ke surga dengan satu kalimat. Dengan mengucapkan syahadatain, orang masuk Islam. Dan bisa masuk surga. Tapi bisa mengantarkan manusia keluar dari iman kalau dia murtad dengan satu kalimat saja. Dengan satu kalimat ketika Anda emosi bisa merusak keluarga, terjadi perceraian. Bahkan dengan satu kalimat orang bisa terjerumus ke neraka, mengatakan sesuatu yang tidak dipikir panjang, itu bisa mengantarkan manusia sengsara, na'udzubillahi min dzalik, fi jahannam. Maka kita harus menjaga lidah, dan ibadah puasa itu adalah ibadah yang kalau betul-betul dilaksanakan, lidah kita ini akan bisa terarah menjadi lidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-lisanu turjumanil qalb. Lidah itu adalah penerjemah hati, ya. Apa yang saya ucapkan ini itu atas perintah apa yang ada di dalam hati saya ini. Tidak mungkin orang dalam keadaan susah lalu bisa berbicara yang menyenangkan. Atau dalam keadaan marah lalu bisa berbicara yang halus. Nggak mungkin, karena hatinya dalam keadaan marah. Karena hatinya dalam keadaan susah. Tapi kalau orang yang beriman itu bisa menikmati semua keadaan. Kalau diberi oleh Allah nikmat, dia bersyukur. Kalau diberi oleh Allah cobaan seperti corona sekarang ini, COVID-19 ini, cobaan, orang-orang yang beriman justru mengambil manfaat dengan kesabaran dan justru menikmati dalam tanda petik ini
corona ini manfaatnya luar biasa, kita bisa bertafakur. Coba bayangkan ada virus yang tidak bisa dilihat, bisa membuat dunia sepi, membuat mungkin sekarang ini separuh jagat dunia ini pakai masker, takut mereka, sulit ketemu, tidak berani berdekat-dekat hanya karena virus. Bagaimana manusia mau sombong itu ya? Karena itu sangat erat hubungannya lidah dengan hati ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyatakan, la yastaqimu imanul abd hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Jadi tidak mungkin seseorang itu imannya bisa lurus menuju siratul mustaqim sebelum hatinya lurus. Tapi hati ini tidak mungkin bisa lurus kalau lidahnya tidak dikendalikan. Maka diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna aktsara khataya ibn Adam fi lisanihi. Allahumma sallim ya Rabb. Kesalahan yang paling banyak dibuat oleh manusia itu adalah dikerjakan oleh lidahnya. Sehingga Ibn Mas'ud Al-Ustadz Al-Qadir, sahabat Rasulullah yang menjadi guru umat ini, beliau mengatakan, wallahi ma fil ardi ahaqqu bitulil habs minal lisan. Tidak ada yang lebih layak untuk dipenjarakan yang lama dalam kehidupan ini seperti lidah. Kalau kita bisa memenjarakan lidah kita, insya Allah kita selamat. Ali bin Abi Thalib, ini orang cerdas didikan Rasulullah SAW, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, ya Ali, anta minni bimanzilati Musa wa Harun. Begitu Rasulullah mengatakan, kamu dengan saya ini wahai Ali, kedudukannya seperti Musa dan Harun. Cerdas sekali Sayyidina Ali itu, banyak nasihat-nasihatnya dan luar biasa orangnya, hebat sekali. Beliau mengatakan, ma nadimtu ala sukuti marratan, lakinnani nadimtu ala al-kalami miraran. Saya tidak pernah menyesali diam saya. Sekalipun saya tidak pernah menyesali kenapa saya kok diam. Tapi saya menyesali berbicara ini berulang kali. Kalau orang tidak mengendalikan lidahnya, itu sulit dia akan bisa menjadi orang baik ya. Kertakan apa yang terjadi di masyarakat ini ya. Kadang-kadang si A mensomasi si B, para politisi misalnya, itu semuanya adalah karena produksi lidah. Apalagi sekarang ini ada yang namanya hoax di media sosial itu adalah produksi lidah yang kemudian diterjemahkan dalam tulisan, dimasukkan media sosial, merusak masyarakat. Ini sangat berbahaya sekali ya. Sehingga Rasulullah juga memberi nasihat, kafa bil mar'i ithman an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukup itu merupakan dosa yang berbahaya bagi seseorang yang menceritakan semua yang dia dengar. Jadi orang Islam itu harusnya menyeleksi apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Jangan semuanya kemudian diumbar kepada masyarakat. Apakah ini menguntungkan atau membahayakan? Harus itu diperhitungkan. Kalau bermanfaat silakan itu disampaikan sebanyak mungkin kepada orang lain supaya bisa. Nah, pada waktu kita menunaikan ibadah puasa, kita harus menjaga lidah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, man lam yada' qawl az-zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Kalau orang itu tidak bisa mengendalikan lidahnya untuk menahan diri, tidak berbicara yang tidak senonoh, tidak mengucapkan yang keji di dalam berpuasa, maka Allah tidak berkepentingan dengan ibadah puasanya. Tidak perlu dia tidak makan dan tidak minum, itu tidak ada gunanya kalau dia tidak menggunakan lidahnya dengan baik. Oleh karena itu, kita disunnahkan untuk berpuasa 6 hari puasa Syawal. Ini setelah saya renungkan ya, luar biasa itu kegunaannya. Rasulullah SAW dalam sabda mengatakan, man shoma ramadhana thumma adbahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, apakah langsung 6 hari atau tidak berturut-turut, itu boleh saja. Tapi tentu saja yang paling baik itu yang langsung ya, karena itu berat. Itu dinilai oleh Allah seperti puasa 1 tahun. Saya lalu menganalogikan dengan
olahraga ya. Jadi kalau orang itu olahraga kemudian berhenti, itu perlu cooling down. Kalau tidak nanti bisa sakit semua di tubuhnya ini ya. Nah sepertinya puasa 6 hari itu untuk membuat kita masih tetap menjaga ruh ibadah puasa ini supaya kita tidak lepas, tidak kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun di bulan puasa itu lalu begitu Idul Fitri sudah kita merasa bebas ya. Kebiasaan-kebiasaan jelek harusnya itu diperbaiki di bulan puasa ini. Salah satu yang sering kali saya ingatkan itu adalah kebiasaan jelek merokok. Kalau orang itu berpuasa dengan baik, itu insya Allah dia sudah menahan diri tidak merokok sebulan. Paling tidak pada waktu pagi sampai malam. Ya paling tidak bisa mengurangi lah rokoknya. Nanti lambat laun bisa menghilangkan kebiasaan jelek itu. Tapi kalau sama saja, nah ini perlu dipertanyakan kualitas puasanya. Dan pemirsa sekalian yang saya hormati, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita. Saya sekarang berbicara ini tercatat di sisi Allah. Anda dalam mimpi pun Anda itu berbicara, di mana saja kita itu berbicara. Bahkan ada orang mengadakan survei ya, setiap hari ucapan kita ini, kalimatnya itu kalau dihitung itu beribu kata itu disampaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun diucapkan kecuali dicatat oleh Allah, ada malaikat yang mencatat itu. Maka dari itu mari kita kembali merenung, menghayati apa yang sudah kita upayakan selama bulan puasa. Kita menjaga lidah. Sebab ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Ini adalah seorang yang untung sekali karena pada waktu masih bayi itu diberi oleh Rasulullah SAW sepotong kurma yang sudah dikunyah oleh Nabi, lalu diberikan kepada bayi yang namanya Abdullah bin Abbas yang sepupu Rasulullah ini. Lalu Rasulullah mendoakan, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan ini, faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, anak ini, kata Rasulullah dalam doanya, jadikan anak yang memahami agama dengan baik dan pandai di dalam mentakwilkan Al-Quran. Sehingga Ibn Abbas ini punya julukan Habril Ummah, tintanya umat. Karena dia alim sekali dan banyak sekali nasihat-nasihatnya. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membacakan nasihat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas. Qala Abdullah ibn Abbas, dia berbicara kepada lisannya. Kata beliau, ya lisan qul khairan taghnam waskud an syarrin taslam. Wahai lidah, kata Ibn Abbas, bertutur katalah yang baik dan diamkan kalau engkau melihat sesuatu yang tidak baik. Jadi terhadap hal-hal yang tidak baik jangan diucapkan. Jaga lidahmu, dan itu sifat orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Begitu Rasulullah bersabda, tandanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian itu kalau berbicara baik, atau kalau tidak dia diam saja. Maka Ibn Abbas merangkum dari Al-Quran, merangkum dari ajaran maha gurunya Rasulullah SAW, lalu dia memberi nasihat yang begitu baik. Ya lisan qul khairan taghnam waskud an syarrin taslam. Rahimallah musliman habasa lisanahu anil khana wa qayyadahu anil ghibah wa mana'ahu anil laghu wa habasahu anil haram. Allahu Akbar. Kalau nasihat Ibn Abbas ini dijaga, kita akan punya lidah yang mengantarkan kita ke surga. Pertama, berbicara yang baik, Anda akan untung. Jauhi tutur kata yang tidak baik, Anda akan selamat. Insya Allah hidup ini tidak masalah kalau kita sudah bisa menjaga lidah. Kemudian dirahmati Allah orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak berbicara yang kasar, yang keji. Insya Allah. Orang yang beriman itu tutur katanya selalu menyenangkan ya. Kalau orang itu suka berbicara yang jorok, saya prihatin kalau ada, mohon maaf ini, saya sampaikan ini, sering saya sampaikan ini, karena ini penting ya. Muballigh yang kalau berceramah kemudian berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan seksual dibuat lucu-lucu.
Ini saya kira tidak pada tempatnya. Al-Islamu nadhif, fatanadhafu, fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu bersih, maka bersihkan dirimu, tutur kata yang bersih, perilaku yang, apalagi pendakwah, apalagi para khutbah itu harus betul-betul berbicara yang baik, walaupun berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan seksual, itu dengan bahasa Qur'ani. Masya Allah, Allah berbicara tentang kisah Nabi Allah Yusuf, itu ada hal-hal yang antara laki-laki dan wanita, tapi kalau Anda membaca tidak ada terkesan yang pornografis di situ. Itulah Al-Quran yang harus kita jadikan pedoman. Wa qayyid anil ghibah. Ini ghibah ini, ya Allah, membahayakan sekali. Dan jangan berbual terlalu banyak, menghabiskan inersi lidah dengan hal-hal yang tidak ada artinya, ya. Dan juga tahan lidahmu, jangan dimasuki yang haram. Makan yang halal, ucapan-ucapan yang halal. Dan terakhir saya ingin mengingatkan diri sendiri dan juga semuanya, al-ghibah, ya Allah, menceritakan kejelekan orang, apalagi diceritakan di media sosial, apalagi itu direkayasa. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dosanya itu. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan Anda mengumpat satu dengan yang lain, atau bahasa Jawanya ngerasani itu loh. Menceritakan kejelekan orang. Orangnya tidak ada di situ. Itu namanya ghibah. Diumpamakan oleh Allah dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kalian mau makan daging saudaramu? Tentu kamu tidak mau. Itu adalah perumpamaan orang yang berbicara, menceritakan kejelekan orang, yang namanya ghibah. Dan itu adalah pekerjaan hati. Pekerjaan lidah maksud saya. Lidah itu adalah dari hati. Orang itu kalau sudah menghasut, nanti bicaranya jelek. Kalau sudah benci, bicaranya jelek. Kalau sudah nggak mau orang lain itu maju karena dia merasa disaingi, nanti tutur katanya jelek. Ini semuanya berbahaya sekali, dan itu bisa membuat orang tidak sukses di dunia wal akhirah. Maka saya akhiri nasihat saya ini terutama untuk diri sendiri. Semoga kita bisa semakin hari semakin baik di dalam menjaga lidah. Dan mari ini kita ajarkan juga kepada anak-anak didik kita, juga para guru di sekolah kita ini harus berbicara yang baik, jangan berbohong. Ajari anak-anak itu kalimat-kalimat yang sejuk, yang menyenangkan, sehingga dia menjadi anak-anak yang santun, berakhlak mulia. Dan semua guru yang menanamkan ajaran seperti itu, dia akan menikmati buahnya di surga nanti. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.